Halo para penduduk bumi, gimana kabarnya? Sehat dong pastinya? Nah, hari ini gue pengen nge-review beberapa penampakan foto dan juga video logo berdurasi 10 detik sekaligus detail plot dari film Jurassic World Rebirth yang katanya bakalan tayang di bulan Juli tahun 2025. Ada beberapa hal menarik di dalam dua penampakan foto ini, di mana kita akan melihat penampilan beberapa aktor dan aktris baru dan tentunya plot yang coba disuguhkan di dalam filmnya nanti. So, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan kali ini. Sinopsis film ini sendiri menceritakan tentang kejadian 5 tahun setelah peristiwa Jurassic World Dominion, di mana ekologi planet bumi sebagian besarnya telah berubah, atau dengan kata lain tidak cocok lagi untuk dihuni oleh para dinosaurus. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi belum tahu, tapi yang pasti para dinosaurus yang tersisa itu semuanya hidup di lingkungan yang terisolasi, dengan iklim yang menyerupai tempat yang pernah mereka tinggali sebelumnya. Jadi semenjak terjadinya perubahan iklim, para dinosaurus kemungkinan besar akan melakukan migrasi ke suatu lokasi sebagai titik kumpul yang bisa ditinggali oleh para dinosaurus. Dalam video yang berdurasi 10 detik ini, kita akan diperlihatkan dengan sebuah logo baru yang memperkenalkan judul film tersebut sebagai Jurassic World Rebirth. Penggunaan kata Rebirth biasanya digunakan untuk mengindikasikan lahirnya kembali sesuatu yang sudah lama hilang. Ya, bisa aja beberapa dinosaurus baru yang nggak pernah dimunculkan, namun sekarang bisa dihadirkan di dalam filmnya nanti. Atau kalau berpatokan pada premis awal tadi, bisa jadi penggunaan kata rebirth ingin menggambarkan tentang kelahiran kembali dinosaurus yang sebelumnya memang mengalami penurunan populasi, dan kemudian dihidupkan kembali. Bisa aja dong, karena segalanya menjadi mungkin jika menggunakan premis awal tadi. Nah, yang menarik adalah di sinopsis selanjutnya, yang mana dikatakan ada sebuah tim yang akan melakukan misi rahasia untuk mengambil materi genetik atau DNA dari 3 dinosaurus yang paling besar di dunia, yaitu dinosaurus yang hidup di udara, di darat, dan juga di perairan. Nah, kenapa sebuah tim harus dibentuk untuk mengambil sampel dari 3 makhluk terbesar yang ada di habitatnya masing-masing? Ternyata, semuanya itu dilakukan demi mendapatkan kunci untuk membuat semacam obat yang katanya memiliki manfaat ajaib demi menyelamatkan nyawa umat manusia. Wow, itu artinya 5 tahun setelah kejadian Dominion, bukan hanya para dinosaurus aja yang terkena dampak dari skala global, melainkan manusianya juga. Seperti apa dampak dan masalah yang terjadi pada manusia, kita belum tahu. Tapi yang pasti, dengan adanya premis yang menjelaskan sebuah tim yang dikirim untuk mengambil DNA dari 3 dinosaurus terbesar demi menciptakan sebuah obat adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup seru untuk bisa kita bayangkan. Cukup seru dalam arti ada 3 dinosaurus yang paling besar yang hidup di 3 habitat yang berbeda, darat, air, dan udara. Dan semuanya itu akan diburu oleh tim tersebut. Kalau kita berbicara tentang dinosaurus paling besar yang ada di darat, dan tentunya yang masih hidup selama film Jurassic terbentuk, yang ada di pikiran gue pertama kali adalah Tyrannosaurus. Dan itu sejalan dengan logo pembuka yang mana kita bisa melihat sosok T-Rex yang memang sengaja diperlihatkan. Tapi jangan lupa juga dengan Spinosaurus dan juga Giganotosaurus, yang bisa jadi Giganotosaurus memang masih ada dan masih hidup. Tapi dari 3 dinosaurus yang terbesar ini, hanya ada 2 yang menurut gue masuk akal untuk menjadi makhluk kolosal terbesar yang pernah hidup di darat, yaitu T-Rex dan Spinosaurus. T-Rex akan selalu ada di setiap film-film Jurassic, sementara Spinosaurus, kapan kita lihat Spinosaurus? Kalau nggak di film Jurassic Park, ya di serial animasinya. Itu juga udah lama kan? Sementara Giganotosaurus baru kemarin. Jadi kemungkinan kedua monster inilah yang paling masuk akal. Kemudian, apa dinosaurus terbesar yang ada di perairan di sepanjang film Jurassic? Nah, ini yang paling gampang, karena sudah pasti nama Mosasaurus ada di urutan pertama. Nggak ada yang bisa menandingi ukuran tubuh makhluk yang satu ini. Dan tentunya untuk mengambil DNA makhluk yang satu ini pastinya nggak akan mudah. Terus makhluk terbesar di udara yang pernah muncul di sepanjang film Jurassic. Dan satu nama yang akan muncul yaitu Quetzalcoatlus. Sorry ya kalau gue salah ngejanya.
Soalnya jujur ini yang paling susah kalau dieja menurut gua. Nah, makhluk ini pertama kali muncul di adegan pembuka untuk film Jurassic World Dominion. Dan sama seperti Mosasaurus, untuk mendapatkan sampel dari Quetzalcoatlus merupakan sesuatu yang pastinya sangat sulit. Nah, kemudian di premis selanjutnya dikatakan, tim tersebut akan melakukan operasi pengambilan sampel di 3 ekor dinosaurus terbesar yang nantinya akan dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Zora Bennett, yang akan diperankan oleh Scarlett Johansson. Dari sana, mereka lalu bertemu dengan satu keluarga, yang kemungkinan keluarga yang dimaksud juga akan memainkan peran penting. Selanjutnya, tim yang dipimpin oleh Zora dan juga keluarga tadi, secara nggak sengaja perahu yang mereka tumpangi terbalik oleh seekor makhluk air, di mana mereka semua kemudian terdampar di sebuah pulau. Dan yang bikin cerita ini menjadi lebih menarik adalah ketika disebutkan bahwa di pulau itu, mereka akan berhadapan langsung dengan penemuan yang mengerikan, sekaligus mengejutkan, yang ternyata selama ini telah disembunyikan dari dunia luar selama beberapa dekade. Jadi intinya akan ada banyak pemeran yang menjadi bagian dalam orang-orang yang terdampar nanti. Selain Zora Bennett yang diperankan oleh Scarlett Johansson, ada juga Duncan Kincaid yang akan diperankan oleh Mahershala Ali, pemenang 2 kali Piala Oscar. Terus ada juga Dr. Henry sebagai ahli paleontologi yang akan diperankan oleh Jonathan Bailey. Terus kemudian ada Manuel Garcia yang akan memerankan sosok ayah dari keluarga sipil yang ikut terdampar. Nah, bagian sinopsis ini menurut gua adalah yang paling misterius dan yang paling menarik untuk kita bahas. Pertama, semua orang pasti akan bertanya tentang pulau apakah itu. Jujur, gue nggak tahu pulau mana yang dimaksud ini. Tapi pastinya itu adalah pulau yang pernah dikerjakan atau mungkin yang masih beroperasi. Ada 3 perusahaan genetik yang sejauh ini terungkap dan pernah mengerjakan proyek genetik di beberapa pulau. Mereka adalah InGen, Biosyn, dan juga Mantecorp, yang masing-masing perusahaan ini berada dalam sistem operasi yang berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, ada sebuah foto resmi yang memperlihatkan Duncan Kincaid yang diperankan oleh Mahershala Ali, di mana di sini kita bisa melihat dia sedang dalam kondisi ketakutan yang tampaknya si Ali ini lagi melihat satu sosok yang menyeramkan yang berada tepat di depannya. Nah, yang menarik di penampakan foto ini adalah di bagian belakang, atau tepatnya sesuatu yang terlihat seperti brosur yang menempel di sebuah tiang. Kalau kalian mencoba untuk melihat kata-kata apa yang ada di dalam brosur itu, jujur aja nggak bisa cuy, karena itu terlihat samar-samar. Tapi satu hal yang menarik adalah terlihatnya sebuah logo dari salah satu perusahaan genetik di brosur itu, dan perusahaan tersebut adalah InGen. Dari banyak pulau atau lokasi InGen melakukan rekayasa genetik, gua nggak tahu sama sekali pulau yang mana yang dimaksud ini. Tapi ada satu lokasi yang menurut gua cukup misterius jika melihat rekam jejak dari berbagai arsip yang ditemukan. Dan tempat tersebut bernama Martel. Martel adalah fasilitas terbaru milik InGen yang berlokasi di Siberia, yang dibuat untuk menemukan sisa-sisa organik yang berasal dari 40.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Fasilitas ini dibangun pada tahun 2010, dan hanya 3 bulan setelah peresmiannya, tim mereka lalu menemukan banyak bangkai hewan purbakala yang rupanya telah terawetkan. Dr. Henry Wu yang mengetahui perihal penemuan tersebut memang sempat menahan diri untuk berspekulasi tentang adanya kehidupan dari sisa Kenozoikum, karena pada saat itu InGen memang lagi pengen berfokus pada penciptaan genomik terbesar di dunia. Bahkan Dr. Wu juga mengatakan, jika dunia memberitahu kita bahwa itulah yang ingin mereka lihat, maka kami lebih dari siap tentang apa yang mau diperlihatkan. Dan lagi-lagi, ini adalah salah satu dari banyak rahasia yang memang akan selalu dimiliki oleh perusahaan genetik seperti InGen. Namun kalau bukan fasilitas Martel, maka ada banyak kemungkinan dari semua fasilitas InGen yang bisa dipilih menjadi sebuah lokasi misterius yang selama ini tertutup dari dunia luar. Mirip-mirip dengan yang terjadi dengan para camper yang ada di series Camp Cretaceous dan juga Chaos Theory season yang kedua. Karena lagi-lagi penggunaan sebuah pulau rupanya masih menjadi daya tariknya. Nah, gue berharap cuy, nggak lama lagi teaser resminya bakal segera dirilis, supaya kita bisa tahu kemana sebenarnya mereka terdampar. So, kalau gitu sekian dulu untuk review kita kali ini. Kalau kalian ada tambahan menarik, silahkan kalian ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.